Terima kasih untuk para pemuji yang luar biasa. Ini benar-benar dahsyat ya. Bagaimana kabar saudara? Oke aja. Kalau luar biasa, lihat kiri kanan saudara sekali lagi bilang luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Pemusik luar biasa ya. Ketemu sampai sore ya. Nah, ini luar biasa nih, hari ini seharian menu makan siang pasti BPK ya. Kalau ke Harapan Indah nggak makan babi berarti saya udah pindah agama saudara ya. Nah hari ini saya mau bahas satu bagian firman Tuhan dengan tema kemenangan iman kita. Yuk sama-sama katakan kemenangan. Nah, ya, yang di sebelahnya pas suami atau istri sah ya. Saya takutnya istri orang ya kan. Kalau di sebelahnya pas suami atau istrinya bilang begini dong. Iman kita menang. Dan suaminya gak perlu jawab. Dengar cepet banget ngomong. Istri bilang gini, iman kita menang. Suaminya gak perlu jawab, pegang tangan istrinya dan senyum. Ayo, 1, 2, 3. Bilang. Nah, istri yang pegang, emang lu ya. Lu suruh ngomong istri suami yang megang, istri iman kita menang pak. Karena tadi di bawah lagi diskon baju pak ya kan. Saudara, di waktu yang singkat, iman dalam definisi Alkitab dikatakan iman adalah, yuk baca sama-sama. Hari ini ada 6 ayat yang kita baca sama-sama supaya kita pulang juga nyaman ya, tenang. 1, 2, 3. Sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu. Iman itu sesuatu yang belum kita dapat. Biar saudara tahu. Bapak naksir ibu belum dapat, beriman namanya. Begitu lu dapat dia bilang iya gue mau sama lo, imannya selesai. Maka iman berikutnya akan timbul. Betul kamu mau nikah nggak nanti? Beriman dong untuk nikah sama dia. Karena nunggu berapa? 2 tahun, 3 tahun. Apa lu langsung bilang ya udah sekarang aja langsung. Nah itu bukan beriman tuh. Ya kan untuk menikah sama ibu perlu perjuangan. Gue yakin dapat lu walaupun belum dapat. Gue yakin ke surga. Belum ke surga dong. Ya kan? Belum, masih injak bumi. Masih ada sel datang. Setelah menikah maka iman gue akan menikah sama lu sudah selesai. Maka iman berikutnya kalau Tuhan mengizinkan. Ini putrinya. Bukan. Ngapain lu deket-deket? Ya kan? Tapi ada putra-putri? Belum ya. Nah sekarang dia lagi beriman. Tuhan, kalau Tuhan berikan, saya pasti akan menjaga anak itu. Dan dia akan terus beriman kan untuk itu. Nanti kalau sudah datang, selesai. Iman berikutnya mau nyekolahin anaknya. Pak, ini anaknya kan? Putri pak. Kalau dibilang belum juga nih gereja sebetulnya nyomot siapa aja sih gitu kan. Dek, saya kalau anak muda emang agak kasar ngomong. Tahu diri ya sama orang tua ya. Ya, karena dia sebelum dapat mama beriman jungkir balik. Apa mama yang naksir duluan gak ngerti deh. Jungkir balik jumpalitan lalu punya kamu ya kan. Setengah mati kalau mau jujur. Ya saya gak tahu kalau papamu lahir udah anak konglomerat. Kalau saya sih lahir dari keluarga yang masih pakai dragon. Si dragon saudara ya. Yang kalau malam semprong mati ya. Saya masih ngalami itu. Kalau anak sekarang kan enggak kan. Internet mati bapak mama yang pusing. Internet mati. Nah, ya, jadi anak sekarang mesti diajarin supaya tidak berkurang ajar ya, supaya jelas. Anak sekarang naik kelas minta hadiah, bingung saya. Pak Pendeta anak lu lulus sama naik kelas, habis dong lo hadiah. Ngapain? Masa lu gak kasih kado? Gak usah naik aja, ngapain? Dek disekolahin untuk naik kelas, betul gak? Iya, jadi gak ada kewajiban orang tua ngasih kado. Iya, jadi kita harus tahu diri. Papa mama saya menyekolahkan karena dia beriman nanti saya jadi sarjana ya kan. Begitu di wisuda imannya selesai, iman akan naik lagi. Tapi wisuda zaman saya bangganya minta ampun, kakek datang, nenek datang kalau perlu ya. Tahun 87 orang wisuda, mau D3 aja opung datang, oma datang. Sekarang TK wisuda. Ya. Gua bingung, gua mau wisuda setengah mati bikin skripsi, sekarang cuma nyanyi nyang diginiin. Aduh, ampun. Nah, iman juga adalah senjata untuk mengalahkan dunia yang keras ini. Saudara, kita gak bakal sanggup lawan dunia. Udah jangan sok tahu. Makanya kita butuh Tuhan. Gak ada orang yang jalan sendiri sanggup.
Tuh yang sok-sok kaya, yang sok-sok apa? Yang kaya sekali yang dipanggilnya KPK. Yang kagak kaya dipanggilnya Polres. Sama-sama ditahan, saudara. Kita nggak akan sanggup lawan dunia. Kita pasti main curang lawan dunia. Nggak bisa main jujur. Makanya kita butuh tameng. Tamengnya itu sudah mati di kayu salib. Kita butuh Kristus. Supaya kita bisa melawan dunia yang tidak jujur, kita tetap jujur. Nah, iman itu mengalahkan dunia. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Dan yang menarik, siapa yang mengalahkan dunia? Saudara dan saya. Kalau saudara dan saya percaya Yesus itu adalah anak Allah. Jadi ini jelas, saya percaya saudara datang ke tempat ini tidak dengan keadaan gundah gulana. Karena ramenya pemberitaan di YouTube, ya kan. Saudara nggak usah gundah gulana, emang udah standar otaknya kagak nyampe. Jadi lebih baik tetap setia, percaya Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dan hidupmu menghasilkan buah, titik. Biarin aja yang sok pinter berdebat sampai Tuhan datang. Karena dari dulu juga ada orang sok pinter. Kalau lo yakin begitu ya urusan lo. Kalau gue yakinnya begini, udah selesai. Tidak perlu berdebat, tidak perlu nyebar-nyebar WA. Yang ngeri banget sekarang kalau terima WA. Nih sesat hamba Tuhan. Aduh jangan saudara. Jangan-jangan kita nggak seberapanya dibanding hidup mereka di dalam Tuhan. Ya, fokus aja. Bagaimana suami mencintai istri. Bagaimana anak-anak menghargai orang tua. Dan hidup keluarga kita jadi berkat bagi banyak orang. Cukup itu menjawab bahwa kita adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus anak Allah dan mengalahkan semua kekacauan dunia ini. Jadi itu aja jadi orang Kristen. Jangan sok. Teman saya mendadak belajar teologi ya umur dan 63. Woi mati lu ntar. Semua sekarang dia nontonin YouTube nih. Ini dia sesat nih. Nggak nyampe. Nggak nyampe. Ya kan kalau udah nggak nyampe susah. Ya karena tidak pernah ada orang yang bisa tahu seluruh isi apa yang Tuhan pikirkan. Nggak ada yang tahu. Kalau Bapak bilang saya tahu Tuhan gini, ya gue nyembah dia aja, dia tahu. Ya kan? Bukti dari kita tidak tahu adalah ibu punya putri dan putri itu menjadi besar. Oh kalau gue kasih makan juga gede, kucing juga dikasih makan gede. Tapi lihat dong, apa yang gak pernah Bapak Ibu pikirkan, apa yang gak pernah kita lihat, gak pernah timbul dalam hati disediakan. Ya dong, ada orang mungkin kalau lihat dari wajah sih gak ada yang susah nih waktu nikah nih. Ya kan? Tapi kalau ada yang merasa susah waktu nikah dan anaknya sudah jadi sarjana, itulah kemenangan kita. Gila gue kawin makan bingung, beranak susu sekaleng udah 200, gimana ngegedeinnya? Gede tuh wisuda tuh. Iya kan? Makanya tolong nih ada kalau anak muda ya. Ini gue orang tua nih, umurnya udah 57. Hormat-hormat sama orang tua. Aduh, benar saudara. Saudara gak pernah tahu. Saya mau cerita nih, saya nggak tahu deh ya. Ini kalau udah video biar anak saya nongol. Nonton, nongolnya jangan nonton. Pak Ibu pernah nggak kita berkorban untuk anak? Yang sederhana aja. Saya pernah ngalamin tuh, punya duit 300.000, bawa anak ke mall, makan. Saya nggak makan, anak saya makan loh. Seolah-olah saya baik ya, padahal ilah. Gue beli sari roti ke bawah sama Aqua nih 2.500. Karena di mall 16. Nelennya hati-hati kita. Nah anak kita kalau pesan makan kayak besok kiamat, sembarang aja. Wagyu. Haleluya. Lu mau pakai bahasa bulan tetap bayar saudara. Itu yang kayak begitu dek, lu mesti tahu tuh dek. Maaf ya, mumpung nih kakek Tuhan kasih ketemu lu sama gua. Itu lu mesti tahu. Jangan lu ngomong sama bapak lu biar ada duit pak iPhone baru. Tahu diri. Gua aja telepon cungkok nih. Lebih cakep lagi kalau di foto mulus. Hilang geroak-geroak. Nggak pakai face up. Ya enggak. Cungkok lebih jago saudara. Iya, cuman berapa? 4 juta 18 kali bayar. Belum lunas udah rusak. Iya kan? Iya. Jadi ini penting ya saudara. Pulang dari sini iman kita harus menang. Nah kita akan belajar hari ini. Apa sih yang harus kita kerjakan agar kita bisa menang menghadapi tantangan dunia ini. Kita harus mengerjakan. Saudara kalau nggak kemana-mana ibadah lagi ntar. Sore, siang. Temanya lain-lain. Tenang aja ya. Kalau udah sampai rumah nih. Lu lihat bini lu terus lu berantem. Udah deh pak kita ke court lagi deh. Ya. Kita kalau diundang 4 kali temanya lain.
Ya enggak, makanya WL nih PR nih. Kalau ketemu lagi mesti lain lagi. Kalau sekolah dia datang lagi, gue udah tahu nih lagunya. Gini penjemaat nih suka nuntut nih Pak. Ya. Padahal hafal juga kagak jemaat ya kan. Oh itu lagi tapi nggak hafal. Nah kita akan belajar. Dasar ayat kita tadi Ibrani 11. Di dalam Ibrani pasal 11, saya pakai istilah mungkin nggak sopan. Banyak orang gila di situ. Gila tanda petik. Dia beriman lebih dari orang lain. Saudara kalau belum dibilang gila, jangan-jangan saudara belum beriman. Begini dibilang gila nih. Misalkan Bapak mau ada reuni hari ini. Reuni ini kita dari jam 8 sampai jam 4. Aduh gue gak bisa, gue gereja. Ah lu gila lu, gereja melulu. Nah itu. Kalau udah sampai dibilang gitu Pak, top. Reuni jam 9 sampai jam 12, datang aja jam 1. Emang reuninya bubar ya kan? Ada orang kan gitu. Reuni dari jam 8 sampai jam 2 gak ngapa-ngapain. Ngipas-ngipas, nunggu temen yang telat. Terus temen telat, lu telat lu ya. Ya dia bagus telat, deh gereja dulu. Ya kan? Kecuali kandung, kalau nggak kandung saudara kalau udah niat gereja nih jam 9, terus ada saudara meninggal, gereja aja dulu. Pulang gereja dia tetap meninggal saudara. Ya kan betul dong, saudara mungkin anggap saya nggak sehat ya. Kecuali kandung saudara, kalau masih sepupu, dia meninggal loh. Sekarang di rumah sakit, ya udah dia dimandiin aja 3 jam. Lu datang sekarang, lu nggak lihat dia, lu diem. Ntar dia lewat cuman mayatnya doang. Kesiannya. Udah terus bengong lagi, makan kuaci. Ntar begitu dia udah rapi jam 11, lu bisa lihat. Enggak, langsung masuk ambulan ke rumah. Lu ikut ke rumah lagi, pasangin kursi lagi. Enggak, ibadah aja dulu. Iya kan begitu loh, itu namanya gila. Lu sejak di court gila deh, keluarga meninggal gak datang. 3 hari dikuburnya, tenang aja. Ya kan, nanti kita lihat nih ada orang meninggal gak sampai 3 hari, Tuhan tolong. Ya, jadi kita akan belajar hari ini. Yang pertama, di dalam Ibrani pasal 11 ayat 7. Ada seorang kakek tua, saya pernah bahas dia secara rinci di sini berapa tahun yang lalu. Tapi saya ambil sedikit aja. Bagaimana kita bisa menang dan belajar dari tokoh Alkitab yang sudah miring menurut saya ya. Menurut orang dunia dia miring. Yang pertama seorang kakek namanya Nuh. Alkitab bilang begini, karena iman, ya perhatikan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu belum kelihatan. Makanya iman itu belum dapat saudara. Sesuatu yang belum tahu dikerjakan namanya iman saudara. Lalu dikatakan begini lagi. Dengan taat mempersiapkan sesuatu yang gila untuk waktu itu. Karena waktu itu bagaimana orang menceritakan yang namanya bahtera adalah rumah yang terbuat dari kayu. Yang nanti dia akan mengapung karena ada hujan. Dan orang bingung. Apa definisi hujan? Karena waktu itu belum pernah ada air turun dari langit. Ya dong. Bapak waktu pacaran sama ibu kasih tahu sama orang tuanya. Gue mau kawin nih. Gue udah punya pacar. Orang tuanya bilang apa? Gila lo ya. Kenalin juga belum. Mana pacar lo? Semua sesuatu harus lihat dulu. Sesuatu yang kita perkenalkan orang gak tahu, kita bisa dibilang gila, mana ada mesin dari Cina sana diketik, dikirim sampai di Harapan Indah tulisan hurufnya sama. Fax, mesin fax. Anak umur segini gak tahu fax Pak ya. Ya gak tahu, dia taunya handphone aja. Bayangin gak? Bagaimana menjelaskan ada mesin fax sebelum kita lihat? Gak bakal percaya. Gila lu mana mungkin. Sekarang handphone harga 300.000 ada telepon ke Kanada bisa loh. Lihat muka lagi. Apa kabar? Ya, kalau makin pesek sih, enggak lah kameranya. Makanya jangan 3 pixel dong. Saudara. Lihat yang gila lagi. Dengan iman, Nuh menghukum semua yang menghina dia. Waktu dia bangun bahtera, orang menghina dia. Istrinya kalau pergi ke court, dia bilang, apa kabar ibu Nuh? Laki lo udah sembuh laki lo. Gila ya, kasihan anak lo 3. Anak muda tuh mestinya pacaran. Disuruh nebang pohon, bikin perahu. Gila semuanya. Tapi Nuh kerjakan loh. Kenapa? Karena rencana Tuhan selalu baik. Kalau mau menang menghadapi dunia, saudara dan saya harus percaya hidup saudara dan saya ada rencana Tuhan. Bapak ibu ada datang jam 9 ada rencana Tuhan. Bukan karena gue sih siapa aja, yang penting gue datang dulu deh gereja jam 9. Habis itu kan gue bisa gaul. Makanya kalau gereja tuh pagi jadi gaul gak keganggu. Rese gak? Kan ada orang ke gereja ternyata supaya dia bergaulnya gak terganggu. Gue duduk, udah jam setengah 3 gue mau ke gereja. Kan gue udah bilang pagi, siang malah sepi lagi. Udah deh jam 5 aja. Oh iya deh jam 5 deh.
Begitu jam 5, udahlah minggu depan juga masih ada gereja. Tuhan ada. Nah saudara. Jadi saya selalu kagum sama orang yang datang di ibadah pertama. Apapun alasannya. Karena dia rela di hari Minggu kurang tidur untuk datang ibadah. Sehingga dia pikir daripada gue tidur di rumah mendatangkan keributan. Mendingan tidur di gereja lebih tenang. Tenang dia di gereja. Begitu ditegur, enggak gue menghayati. Apa tuh? Adalah. Ya kan? So ini penting. Saudara. Jadi yang pertama kalau mau menang menghadapi dunia ini. Saudara dan saya harus percaya. Lihat kiri kanan saudara bilang, percaya. Bu, ibu percaya kan dilamar sama dia mau nikah. Ibu ini suami istri juga kan Pak, Bu. Nah, lu percaya kan sama dia? Ya udah, karena gue percaya, gue mau menikah. Kenapa kita nggak percaya sama Tuhan? Kenapa kita percaya sama pilot yang kita nggak kenal, lihat hidungnya juga nggak pernah terbangin kita ke satu tempat? Kita nggak pernah lihat hidungnya tuh si pilot. Apalagi kalau mendaratnya duduk ngumpet pilotnya. Tapi kalau mendaratnya mulus depan pintu deh, selamat terbang. Kalau ada pilot bertobat. Ya. Iya saudara. Kenapa sama Tuhan kita nggak percaya? Ketika Bapak Ibu menyekolahkan anak, percaya dong ini rencana Tuhan. Ketika kita mulai melangkah bilang, yes I do, mau nikah, itu rencana. Ketika saudara bilang, saya mau memutuskan main keyboard di gereja. Lebih dulu daripada di wedding. Di wedding lebih gede loh Pak, ya enggak? Tapi kenapa mau di gereja? Ya karena wedding gak ada yang jam 9 Pak, makanya saya di gereja. Misalkan, tapi kan ini saya kenal lama nih. Saya kenal bukan di sini, di PD kantor, bayangin. Di jam terbangnya udah luar biasa. Ya kan? Jadi ini luar biasa. Saudara dan saya harus percaya dulu rencana Tuhan. Kalau di sebelah itu suamimu atau istrimu pegang aja rencana Tuhan baik. Bilang suaminya bilang, suami lo jangan ibu, suami. Rencana Tuhan baik. Rencana Tuhan. Nah tuh, wih tuh benar. Benar Pak, nggak usah malu Pak. Daripada ada orang bini orang diginiin. Dia bini sendiri. Banyak loh orang sama bininya jalan biasa aja, begitu ketemu temennya ada bini orang. Apa kabar lo? Dia cipika-cipiki lo. Sepanjang keluar dari rumah dia nggak cium istrinya lo. Ada begitu di dunia pergaulan yang fana. Yang masih pacaran gak usah pegang tangan. Tuhan rencanain pret. Nih gue kejem nih emang kalau anak muda. 2 tahun pacaran gak ada progres, putus pagi ini. Pagi ini putus. 2 tahun batasnya bos. Punya pacar 2 tahun cuman lucu-lucuan, foto-foto, putus. Hidup makin keras ke depan. Ya saya lahir tahun 66, kawin modal nekat masih hidup sampai sekarang. Sekarang gak ada modal nekat. Udah penggembalaan, udah semua pacaran 5 tahun, ikut doa puasa. Begitu kawin 3 bulan, mulai ribut 6 bulan, setahun cerai. Kurang apa sekarang? Ngeri gak setan? Jadi jangan main-main. Dengar nih, jangan pura-pura gak dengar. Ada orang ibadah di Jakarta gayanya minta ampun. Rame 2 kali kayak ini. Dan ternyata gereja itu sekarang lifestyle saudara. Ke gereja tuh gaya hidup. Dek denger nih, lo dia apes nih, dia bilang Pak besok kalau dia khotbah jangan di sini. Enggak umur-umur begini nih. Anak 20, 30 baru kerja pegang duit. Gereja gaya hidup. Apalagi kalau dia di mall gede, isinya 800.000. Bukan apa, habis itu ngopi, ngobrol. Kalau ditanya lu gereja di mana? Di gereja A. Lu bangga banget. Pertanyaan saya cuma sederhana. Lu bertumbuh gak? Sorry nih ya, sorry. Kita kadang di gereja nih, ada yang maju altar call. Tiap minggu pendeta ngomong, lu jangan begini. Tetep tuh, pacaran sama gak seiman. Digampar lagi sama cowoknya, mutusin gak berani. Ya maaf ya bapak-bapak, kita gereja hari minggu kayaknya keren. Tetap aja Senin sampai Sabtu tipu sana sini. Jadi gak ada, gereja ini gak ada akhirnya. Cuma ada soal keramaian doang. Nah mulai hari ini kalau iman kita mau menang, ramai bagus. Tapi marilah ramai-ramai iman kita pertontonkan. Ngeri saudara, saya kan khotbahnya kan di Jakarta saudara. Di sini kan setahun 2 kali, ini kan provinsi kan udah beda. Mungkin kenakalannya juga beda, dosanya sama, beda kemasan gitu. Iya kan? Waduh kalau di Jakarta, wih rame kayaknya keren. Wah, pas tanya, cowok lo mana? Beda. Bingung kita kan, tiap minggu nangis. Waktu Tuhan pas, wih kalau tiap minggu.
Imanku bersepakat, putusin gak berani. Bingung gak? Bapak-bapak denger nih ibu-ibu. Anak lo bawa mau gantengnya ke apa, kalau udah lain udah kasih muka 8. Bapak gak suka. Nanti bisa ditarik, jadi dulu baru datang ke sini. Jangan dijalanin, rusak anak kita Pak. Rusak, bener. Kita doain deh nanti ngikut, doain nanti ngikut. Gak sempet doain. Tiap hari chatting, yang aku kangen. Gak mau tidur ingat senyum kamu. Gigi gincul kamu loh itu yang bikin menarik. Ya kan? Jadi kalau percaya sama rencana Tuhan, yakinlah. Nah di ayat ke-8 dari ayat 7 ini ada orang muda yang luar biasa juga. Jadi kalau Tuhan sudah merencanakan sesuatu dalam hidup kita dan kita dapat. Dan untuk tahu rencana Tuhan kita harus punya hubungan yang baik sama Tuhan. Kita harus intim. Kalau cuman gue rasa, sorry ya jangan jadi jemaat abal-abal ya. Yang seneng pendeta pulang, Papa doain dong tumpangin tangan. Udah gak main ya, sorry gak main tuh 30 tahun lalu kali. Masih bego semua, sependetanya bego, sejemaatnya bego. Sekarang udah pada pinter semua. Kalau engkau mau mengalami berkat Tuhan, kau urus dirimu sendiri sama Tuhan. Kalau gak bisa. Cuman karena saya doain. Udah abis gue doain terus lo ngapain keluar? Ribut, denger khotbah ribut loh suami istri. Bukannya bertobat. Pas pulang jalan, gak usah pegang. Itu tadi khotbah buat lo lagi, buat lo dang, saya gak tahu diri. Dasar lo malampir, ribut, pulang gereja ribut. Ada tuh Pak, begitu ada. Gila gak? Bukan, saya kan gak kenal saudara. Saya gak ngomong untuk nyindir orang, enggak. Saya juga berdoa kalau setiap omongan saya itu menjadi pedang bermata dua. Bisa ribut. Tuh ngomongan sadar, makanya kalau kerja, lo gue pulang lo cemberut tuh. Pendeta bilang jangan cemberut, daster lo itu pergi pagi pulang sore, daster bau minyak, kalau nonton aja lo. Ribut. Kenapa dia cerai? Gara-gara gereja dicerai, gila kan? Gue udah bilang gereja hari Minggu sekali, 3 kali, yang pas ketiga tuh dia ceraiin gue. Aduh ngeri gak? Lihat yang kedua saudara, orang kalau percaya sama rencana Tuhan, dia juga harus percaya ada penyertaan Tuhan. Ya ketika saudara memutuskan, nih anak-anak muda, gue kuliah. Ini rencana Tuhan ada di sini, di kedokteran kah, dimanapun. Tuhan pasti menyertai. Ya, lihat nih yang namanya Abraham. Saya suka nih pakai cerita ini nih. Kalau saya tanya nih, orang umur 65 bisa melahirkan enggak? Enggak, yakin. Oh bingung, lu jawab enggak, begitu bilang yakin. Aduh udah pendeta nih yang nanya, gue bingung. Orang umur 65 bisa melahirkan enggak? Enggak jawabnya saudara, apalagi sih? Saudara, ya tapi kan bagi Tuhan gak ada yang mustahil, bagi lu mustahil. Buktinya Sarah Pak, Sarah melahirkan 90. Itu Sarah, lo Tresia, lain ya. Sarah bininya, suaminya Abraham, suami lo Peter. Jadi lu seapapun doa, Tresia sama Peter gak bakal beranak umur 65. Segereja ini doain gak bakal beranak. Kenapa? Karena persoalan lu sama Sarah berbeda. Makanya saya mau ajarin, saya suka bilang sama anak saya. Semua yang terjadi dalam Alkitab itu baik, makanya Tuhan jadikan kebenaran. Tapi semua yang dialami orang tidak bisa kita adopsi. Kita hanya bisa mengadopsi cara hidup mereka beriman. Tapi yang Tuhan kerjakan sama dia nggak boleh saudara minta. Sarah melahirkan umur 90 karena Sarah ada gila-gilanya saudara. Tahu gila-gilanya? Lihat ya, lakinya bangun. Sar, pergi yuk. Tinggalin mama papa lu, gue tinggalin mama papa gue. Bawa aja kambing domba sama pembantu kita. Kemana? Kagak tahu. Lu mau diajak laki lu, diajak libur ke Bali aja lu nggak mau? Nih bapak melayani nih full time. Tiba-tiba ini udah seminggu nih sebetulnya bergumul. Tanya saya, tanya Pak Yohanes. Bahwa dia tiap minggu Tuhan datang. Datang bener datang. Hei anakku, jual semua hartamu, tinggalin anakmu, aku yang jaga. Pergi sama istrimu. Penggembalaan kau di sana. Nanti jiwanya datang sendiri. Akhirnya dia ngomong sama istrinya, "Ma, Tuhan ngomong kita mesti tinggalin kenyamanan Kurt. Jual, aset kita ada 800 juta, Tuhan suruh bawa 400. Seneng dong istrinya, puji Tuhan. Ini yang mama mau, full time melayani. Di pedesaan loh, mah enggak apa-apa. Di mana? Perbatasan Papua Nugini.
Dia langsung ngomong sama gembala, tolong doain dong, gue takut laki gue halu. Dipaksa, cerai lo, cerai bisa. Padahal lakinya benar dari Tuhan. Nah Tuhan kan gak akan lakukan itu supaya dia tidak bercerai. Jadi makanya jangan kita adopsi, paksa, bahaya saudara. Tapi kepercayaan Sarah terhadap panggilan Tuhan itu yang kita perlu percaya. Jadi kalau udah 65 ya udah 65 jalan udah mulai. Cewek, janda udah mulai begini, dapat laki 75, duda juga. Ini bagaimana? Ya udah baca koran aja berdua, tenang tiap pagi minum kopi. Sama ada tabungan berapa, yuk kita ke San Diego yuk. Bu istri pikir, ke Amerika dia naik mobil kok gak ke bandara. Pergi Cikarang, beli tanah 2. Iya dia pikir ke Amerika, gue seumur hidup buset. Cirebon aja gak pernah mau dibawa ke Amerika, San Diego naik mobil pak, bandara ke sono pak. Oh iya, tiketnya ambil di sana ya kan. Lihat saudara apa yang dilakukan. Kedua, jadi kalau mau hebat, contoh bapak-bapak ini. Gila semua, disuruh Tuhan kerjain. Nih, lihat. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui loh. Saudara lu diajak suami aja, yuk kita pergi ke gereja. Tahu tempatnya ke gereja masih ribut. Aduh gue nanti aja deh, siang aja deh, gue males ah. Belum taruh pewangi lagi, gue lupa kemarin nyuci. Nah, kan? Ya saudara. Abraham itu benar-benar gila. Dia percaya kalau rencana Tuhan itu ada, makanya dia percaya Tuhan pasti menyertai. Dulu waktu saya kecil ada lagu Tinggal Sertaku Kawan yang Kudus. Telah hampir malam, jangan jalan terus. Biasanya Batak Manado tahu, karena dia Kristennya dari kecil. Kalau lo orang gak tahu nyembah pohon kali waktu lagu itu. Tak pertolongan hanya padaku. Kalau Pak Mas Petela tahu, silakan Tuhan tinggal sertaku. Bawa sekolah minggu. Tahun 73 tuh saya udah sekolah minggu lagu gini. Tahun 73. Jangan-jangan emak lu juga belum Kristen ya kan. Tuhan pasti menyertai. Saudara harus bilang nih sama sebelah saudara, suami istri saudara, anak. Pak bilang sama anak, Tuhan menyertai lo. Gak usah sok kurus-kurus kayak artis Korea, makan aja. Orang makan susah nih, makan dikit habis makan dimuntahin lo. Ada kelompoknya, ada iya. Habis makan banyak dia ke toilet pak, dia buang. Ih, saya bilang pada gila semua ya. Lu orang Indonesia, ingin ceking-ceking bikin susah tukang bahan lu, biasa 2 meter makan jadi 75. Ya penyertaan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Kan keren saudara. Mulai hari ini jangan ragu ya suami-suami. Jangan ragu istri-istri ketika bilang iya dengan segenap hati. Jangan ragu anak-anak dengan hadirnya Tuhan dalam hidup orang tuamu. Tuhan tuh hadir dalam hidup orang tuamu. Kalau mau lihat Tuhan lebih nyata, lihat aja orang tuamu. Kalau dia marah-marah berarti hantu dibalik. Kalau dia baik dia Tuhan. Karena kau ada di dunia, karena Tuhan percaya kan begitu. Jadi ini penting, ada penyertaan. Itu Abraham bukannya gak bikin salah loh pak. Abraham, bu, ibu nih lagi jalan nih. Terus dia bilang nih, lo kalau ditanya pendeta, lo bilang adek gue ya, jangan bilang bini gue. Marah lo. Tapi Sarah gak marah lo. Dia ikutin. Yang marah kan Tuhan. Dia ikutin aja. Kenapa? Karena kalau lo bilang lo bini gue, entah gue dibunuh. Gak percaya dia. Ada juga saat-saat dia goyah. Tetapi tetap Alkitab bilang Tuhan mengatakan Abraham itu sahabatnya. Karena kebenaran-kebenaran imannya itu yang membuat Tuhan takjub melihat dia. Siapa sih Ishak dalam hidup saudara? Ishak itu sesuatu yang saudara cintai.
Apakah ketika kita mencintai sesuatu Tuhan ambil, saudara siap enggak? Bukan anak Pak, Tuhan gak bakal suruh bapak sama ibu bilang, pergi kau ke Gunung Putri, persembahkan dia. Gak bakal, bapak udah berantem duluan. Lagian lu jam 4 subuh ada Satpol PP, gak bisa tangkep. Tapi akan ada hal-hal di mana anak ibu nanti menikah, di bawah suaminya kita bisa ribut loh. Gua kan biasa sama dia, nangis loh, berantem. Begitu datang mantunya dia benci. Makanya ada tuh kayak kutuk diterima gitu sama mertua. Mertua gak pernah cocok sama mantu perempuan. Saingan dua-duanya medi-pedi bareng. Udah tua juga udah 60 gak tahu diri. Gak mau ngalah sama mantunya. Mantunya lurusin dia lurusin juga. Mantunya pakai rok segini. Mantu 30 rok segini. Betis masih kenceng. Mertua segini bos. Tali rafia di mana-mana. Gue bingung. Suami tegur, bini kalau udah gocap lebih rok pendek, lu kemana sih tali rafia di mana-mana tuh? Ngomong ya kan? Ini batuk-batuk enggak PCR apa nih? Dari tadi udah 4 kali. Yang ketiga, saudara. Jadi ingat ya, kalau Tuhan udah merencanakan sesuatu, Tuhan pasti menyertai. Abraham, Ishak dan Yakub lalu punya anak. Tinggal ya, pokoknya saudara tahu cerita kan, Yusuf menjadi orang nomor 2, orang sakti di Mesir. Lalu Tuhan ingat akan janji, ketika orang ini, kelompok ini dulu direncanakan Tuhan dari Abraham. Lalu Tuhan menyertai, lalu terjadi kelaparan. Akhirnya mereka pindah, lalu beranak pinak hampir 400 tahun. Mereka ada dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bangsa Israel itu menjadi besar, membuat orang Mesir ketakutan. Akhirnya jadi budak. Lalu penyertaan Tuhan itu luar biasa. Kalian harus balik ke tempat yang dijanjikan. Bayangin 40 tahun. Jatuh bangun gak? Jatuh bangun saudara. Waduh. Kalau Tuhan bisa nyanyi dulu deh nyanyinya. Jatuh bangun aku mencintaimu. Waduh. Makanya kalau kita suami istri belum bisa cinta sampai mati. Belum tentu Pak. Lu mau mati buat bini lu. Cuman bilang gue cinta sama lu setengah mati. Setengah doang. Tapi Tuhan gue cinta sama lu sampai mati. Betul itu. Enggak setengah mati. Kalau setengah mati Yesus habis dicambuk-cambuk pas mau dinaikin salib dia ngelawan. Nah itu setengah mati. Lu belum sampai kecambuk aja, nggak kuat deh Pak Pendeta, suami saya 3 hari nggak pulang, nggak kuat. Udah saya udah curiga sekretarisnya, aduh selalu deh soal pakaian lah diperhatiin, batiknya lah kurang cocok, coraknya lah nggak baik, dasi kadang-kadang, aduh nggak kuat Pak Pendeta, emang gue salah kawin. Udah deh biarin dosa gue yang tanggung, gue putus, cerai. Baru 4 hari nggak pulang tuh, belum berdarah-darah, ya kan? Suami meyakini gue gak pernah pindah ke lain hati, bener cuma sama lu. Ada itu tuh, ada ini, ada kemarin keluar kan suaminya dimaki-maki istrinya ya. Gue kurang apa? Gue lebih cantik, gue lebih ini, dimarahin kan lagi. Kenapa lu selingkuh sama dia? Suaminya coba bilang, iya soalnya gue selingkuh sama dia gak pernah marahin gue, dia dengerin gue, dia tempatin gue di posisinya. Emang sih dia gak lebih cantik dari lo, tapi semua yang gue mau dia ngerti. Diem deh istrinya. Dia tanya, Pak Pendeta kalau gini gimana? Makanya kalau suami lo main gila, lu jangan berdiri depan dia. Gue berdiri gak usah, lu ambil parang, lu bacok gitu. Dia bilang, Pak Pendeta kok makin gila aja. Bukan, habis lu, aduh. Dia bilang Pendeta bercanda melulu. Ya udahlah, yang diceritain laki tuh kadang-kadang bener juga ya Bu ya. Gue pulang lu marah, gue pergi lu cemberut. Kuntilanak tahu dong, burung bangke datang, Bapak kurang apa gue sediain, Bapak kurang, lo mau beriman segunung apa kelabat di Manado juga runtuh. Makanya bu, jangan kalau udah dapet tuh laki punya anak terus seadanya, tetap dandan Bu. Tetap yang cantik dong. Laki itu juga kalau ngeliat bininya seger, cantik tuh seneng gitu. Ya kalau kerut wajar, orang udah pada tua. Gak usah tato-tato, nggak larang ya. Tapi lu kalau tato tua, lu lupa bangun tidur cucu lu lagi, nenek alisnya dua alisnya. Lupa potong, satu yang bertahan, satu numbuh lagi. Nenek lupa, masuk lagi nenek kerok lagi. Kepleset lagi berdarah, kan jadi urusan. Aduh ada-ada aja deh. Ada orang alisnya 2, cucunya bilang di sekolah, Bu guru kok nenek saya alisnya 2.
Ah masa? Iya, neneknya lagi tidur di foto. Yang satu baru numbuh, yang satu udah jalan. Aduh. Lihat saudara, ketika bangsa itu disertai, kan ini menarik nih. Begitu sampai, ya Tuhan, ampun deh kata Yosua. Lu sih suruh gua waktu terima tongkat estafet dari Musa, lu suruh gua tabahkan, kuatkan. Gua udah tabah nih Tuhan, gua udah kuat hati gua. Ya temboknya gede, segede kot, gimana saya mau masuk ke Jericho, kan dia bilang begitu. Betul juga kata 10 pengintai kita kayak belalang. Tuhan gak rese, Tuhan cuman begini, Yosua gue tahu hati lu tetap percaya ada penyertaan gue. Sekarang lu muter aja, lu muter-muter aja ya seminggu ya, lu nyanyi-nyanyi, gak usah bawa orang yang badannya gede, orang yang pinter nyanyi aja. Sama orang yang bikin berisik, main gendang, seruling, kecapi, lu muter-muter aja 7 hari, temboknya rubuh. Kan keren gak? Kalau sama Tuhan emang mesti gila-gila dikit. Bagaimana Yosua mesti ngomong ke anak buahnya? Kumpulin para pemuji. Ayo muter-muter. Waduh gawat banget. Suruh muter-muter. Tapi dia nurut. Karena dia udah percaya bangsa ini ada karena Tuhan udah rencanakan. Bangsa ini udah sampai di depan gerbang karena ada penyertaan. Tanggung bos dikit lagi. Makanya orang itu harus percaya ada kekuatan dari Tuhan. Ini kadang-kadang yang buat kita sudah mau finish. Enggak well gitu kan. Kan ada buku finishing well. Nah itu menyelesaikannya dengan benar-benar hebat. Kita kadang udah musim kayaknya gue gak kuat deh. Gue mundur deh dari pelayanan. Aduh mah kayaknya papa gak kuat mah. Umur udah 54 mah. 2 tahun lagi pensiun. Sapu rata aja deh mah proyek kantor. Umur 57 lo kaya. 59 dipanggil KPK. Gak enak loh. Pembelaannya tuh yang gak enak. Enggak, sebetulnya suami saya sih enggak ikut-ikut pret. Dulu tuh, waktu yang kasus ketok orang itu, waduh dulu kalau di mall kita kan suka ngopi tuh di mall Jakarta kan. Di sini kan mall cuman apa, Court sama Jakarta Garden City ya. Kumpul aja semua orang di situ kayak cendol kan. Dulu kalau puasa itu namanya bukber rame saudara. Buka puasa bersama ya. Mau Islam, Kristen, Buddha, Hindu semua pokoknya jam 6 kumpul. Dan masing-masing pameran tas saudara ya kan. 40 juta, 60, 100. Duduk di restoran, taruh di atas meja foto, selfie. Cek, 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 cek. Sebulan sepi, gak ada tuh pameran tas. Bos, warung sepi bos. Ternyata itu semua tuh. Yang hasil rampokan kali. Dan rame-rame kita tahu kan. Tas asli pun dibilang Mangga 2. Sekarang wih Mangga 2. Dulu orang pakai asli Mangga 2 ya, Mangga 2 ya. Sekarang dia bilang Mangga 2. Ya, nah jangan sampai begitu. Jadi ibu-ibu taruh aja tasnya nggak apa-apa. Apalagi swasta, kan gua kagak ngerampok. Tapi lebih bagus pakai tas kresek aja, pulang bisa bungkus makanan. Itu lebih resmi daripada tas lo 50 juta, dalamnya lalampa, segala macam saksang, lomok-lomok, tumpah tuh semua. Lihat nih, kekuatan orang Kristen punya kekuatan yang namanya adikodrati. Adikodrati itu sesuatu yang melampaui apa yang kita punya. Seorang atlet angkat besi, dia berlatih full cuman 100 kilo. Tapi waktu Olimpiade, kenapa dia bisa 105? Itulah kekuatan di luar kekuatan normal. Tapi besok sampai dia mati mungkin gak bisa lagi. 100 pun gak bisa, cuma 98. Makanya rekor dunia gak gampang orang pecahin. Bisa 25 tahun baru orang bisa angkat. Cuma naiknya 1 kilo gitu. Nah orang Kristen ketika dia masuk dalam rancangan Tuhan dan dia sudah jalan, maka gak ada kata mundur saudara. Selalu ada kekuatan, aneh-aneh cara Tuhan bikin kekuatan. Enggak peduli cara Tuhan mau kayak apa. Disuruh muter-muter kek. Tapi jangan adopsi ini untuk lu naksir orang. Bilangin sama anak saudara, ini ayat keren, naksir cewek dia muter lo seminggu lewatin depan rumah. Bingung kuntilanak di pohon mangga aja bingung, ini apa sih muter-muterin gua. Ya saudara ini mesti penting. Ya, tapi imannya yang perlu kita pelajari, jangan lo puterin rumah. Kenapa? Gua kan mau kayak bangsa Israel. Orang Kristen ini kadang-kadang gila Israel saudara. Ya maaf ya. Emang Israel pilihan Tuhan, tapi dia gak lebih baik dari kita saudara. Karena dia masih banyak menolak Kristus, kita udah nerima Kristus. Jadi gak lebih hebat, biasa-biasa aja. Dulu lo boleh hebat, ya kalau teknologi ya itu lain urusan deh. Tapi bicara iman, kita gak kalah saudara.
Kita luar biasa. Kita datang menginjil ke Yerusalem sekarang. Hello, dulu dari Yerusalem suruh ke sana. Yerusalem ke Eropa, Eropa ke Indonesia. Sekarang Indonesia loh KKR di Eropa. Luar biasa enggak saudara? Jadi Indonesia enggak kalah saudara. Kalau soal orang percaya, kelebihan percaya banyak malah. Iya kan, bingung kan. Enggak kerja tapi kepretin minyak urapan di mobil orang. Pindah ke rumah, darah Yesus. Kerja kagak, enggak ada. Saya nggak pernah ngajarin orang begitu. Kalau mau beli sesuatu kerja, karena kita bilang jangan makan kalau nggak kerja, ya kan? Kerja, ya tapi dia enak loh. Dia cuma pendeta ada yang kasih mobil, dia kerja loh saudara. Dia khotbah, dia melayani, dia kerja. Nggak ada pendeta duduk-duduk terus orang datang paling top juga itu nasi, nasi bungkus itu juga banyak kuah, nggak ada dagingnya, saudara. Ada kikil segini dicincang 12, ya banyakin cabe. Yang keempat terakhir, berikutnya jam 11 soalnya. Saya kalau khotbah ini enak, apalagi kangen. Yang ini kita lari dulu sebentar. Ini ceritanya asik nih. Yesus waktu jalan, dia jalan. Gawat nih, agak berair tuh batuk tuh tadi. Yesus waktu jalan. Dia tenang dulu. Yesus jalan dan satu perikop ini ada dua kejadian yang menceritakan tentang iman. Di mana? Ada yang tahu? Saya kasih sepeda nih, bukan Jokowi aja. Nih, Yesus lagi jalan, tiba-tiba ada seorang petinggi rumah Tuhan namanya Yairus. Berhenti nyembah Yesus, saudara. Saudara tahu, jangan petinggi. Saya aja pengkhotbah, pemain keyboard, harga diri saya ada, saudara. Lo hina gue nggak marah, tapi gue nggak mau main sama lo, bisa gitu. Ini kalau sudah kepala rumah ibadat, itu udah katam tuh saudara Taurat. Udah pasti jago soal agama. Yesus anak tukang kayu, jalan sendalnya berdebu, beserta yang belagu siapa? Stafnya kan. Stafnya Yesus ada 12. Lihat Jokowi kalau jalan, pelengak-pelengok. Yang belagu siapa? Yang 12. Nah tuh Petrus tuh, minggir. Sampai ngikut sampai sekarang. Kalau udah pendeta ngerasa besar, mau dideketin jemaat. Ya, ada kan? Gak usah sebut nama, dosa lo. Ada saudara. Bukannya lu makin jadi pendeta mesti duduk bareng makan, kan begitu. Ini waktu Yesus jalan, di Alkitab bilang ada seorang namanya Yairus. Kepala rumah ibadat. Ngeri gak saudara? Bernama Yairus ketika melihat itu tersungkur. Tersungkur tahu ya saudara ya, tersungkur. Terus dia ngomong begini. Dan memohon dengan sangat kepadanya, nggak ribet mintanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat. Dia datang nih, Yesus tolong dong. Udah habis tuh dia saudara, jabatan dia pasti hilang. Karena orang-orang lihat gini, majelisnya, ya gila minta tolong sama yang kayak gini. Terus Yesus apa? Saya udah bayangin nih Yesus mukanya nih dia senyum. Oke, let's go. Mungkin waktu deket juga gaya kan, Petrus, Yakobus, apa nih ntar lu memang suka lu main kalau sama gue lu suka marah lu gini gitu kan. Kalau enggak antri dulu, telepon sekretarisnya. Enggak, ayo jalan. Nah waktu jalan saudara tahu cerita Yesus berhenti karena apa? Ada yang bisa jawab enggak? Nah ini emang kalau di depan emang pengerja pasti baca Alkitab. Ada orang menstruasi, ya kan? Enggak selesai-selesai, pendarahan. Itu najis saudara. Keluar kampung juga, najis sama aja tuh kayak orang kusta, ya kan? Dia cuma bilang begini, wih rame ada Yesus lewat harapan indah. Kalau gue pegang nih gue sembuh nih. Tapi susah pegang dia. Aduh gue merayap aja deh. Ujung jubahnya aja gue pegang gue sembuh. Dan itu sembuh. Waktu Yesus jalan dengan Yairus dengan orang banyak, terus dia stop. Kenapa? Biasa kan tuh ya pas pampres, kenapa Yesus? Enggak nih ada yang nyenggol gue nih, ya kan? Lalu terus mungkin Matius bilang, halo GR lo, kayak lo aja yang paling ganteng, orang rame gini kesenggol biasa. Enggak, ini lain kata Yesus. Ada yang berubah. Takut perempuan itu ngomong saudara, gue yang megang. Habis kalau gue gak senggol, gue gak bakal sembuh-sembuh. Makanya gue bilang kalau gue pegang aja jubah lo, gue sembuh. Dan gue sembuh, ampun Yesus, ampun. Kan Yesus ngomong begitu gak 5 menit loh saudara. Dia bilang, oh ya udah sembuh, bagus. Terus Yesus minta apa sama mereka? Gak minta apa-apa ya, gak ada. Nah yang minta PK temennya. Lu gak ada PK buat pendeta. Kan gitu kan sekarang kan. Ada pendeta mau diberkati, oh gak usah. Tapi anak buahnya, udah kirim belum buat bapak? Ada tuh.
Bukan gue, enak aja ya kan. Ada begitu, ada kan Pak ya? Ada. Yang bahaya begitu. Yesus pindahin setan ke babi, 3.000. Saya bilang, enggak ada persembahan kasih. Enggak ada, makin dipakai Tuhan enggak mikirin yang kayak begitu. Nah ini menarik, saudara, enggak 5 menit loh, enggak 10 menit. Proses itu lama. Pertanyaan saya nih, di mana Yairus waktu terjadi itu? Ini kemenangan iman. Waktu dia jalan sama Yesus, Yesus stop ngobrol orang, ada yang minta tanda tangan, ada yang selfie, ada yang apa. Yairus ada di mana? Alkitab nggak nulis Pak. Saya sih yakin Yairus nggak jauh-jauh. Mungkin Yairus diam begini sama stafnya. Mungkin stafnya udah gini. Paleleku. Lama kan gue udah bilang lo nggak usah ke Yesus. Lihat laganya tuh lama. Anak lo keburu mati lo. Nunggu lo dia. Ada orang gue udah bilang udah pendeta Reo aja. Udah pendeta Reo aja. Dia doain telepon aja bisa sembuh. Begitu. Enggak, Yairus diam. Saya yakin banget Yairus bilang, udah sabar, tungguin aja kan dia mau datang ke sana. Hebat saudara, itu baru namanya kemenangan iman. Apakah dia orang yang percaya Yesus Tuhan? Enggak, awalnya loh. Membalikkan keadaan dirinya untuk jadi percaya itu enggak gampang. Lalu waktu dia jalan, datang nih cecunguk-cecunguk dari sono. Pak Yairus ngapain? Anak lu udah mati. Gitu. Yesus bilang, jalan aja. Apakah ada ekspresi Yairus? Kalau ada pasti ditulis. Dia bilang gini, tapi Yesus menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, jalan aja. Kan mestinya, Yairus anak lu mati. Ya Yesus mati lo kelamaan sih. Banyak gaya lo. Udah gak perlu lu lah. Orang kalau gak beriman begitu loh. Ya kan? Yairus ada janji gak kalau anaknya sembuh? Gak ada. Saya mau nih merubah konsep saudara. Sorry ya, gak salah janji. Kalau minta apa-apa sama Tuhan jangan janji. Nasar itu kalau gak ditepati dosa. Nasar itu inisiatif kita bukan Tuhan. Tuhan, kalau istri saya sembuh, saya mau melayani. Berarti lo melayani kalau istri lo sembuh. Ya lo tunggu aja mati bini lo. Gak bisa lagi begitu saudara. Tiap hari dibukakan lo. Yairus gak bilang, Tuhan anak saya mau mati. Kalau sembuh serius deh, uang persembahan gue kasih ke lo. Enggak. Makanya berapa banyak pendeta dikecewakan karena mengharapi dapat berkat bahasa Kristennya. Padahal komisi dari jual rumah. Pak pendeta mau jual rumah ke rumah, doain dong. Nanti kalau laku kita ke Israel. Udah laku mah 2 tahun lupa aja. Pendeta tanya, udah laku Bu? Udah. Ya dia lupa. Nah ya kan? Jangan saudara. Lihat dia datang. Dan waktu dia datang apa sih yang terjadi? Sembuh. Nggak mati. Pelajarannya sederhana. Saudaraku, kalau kita mau menang, mau ikut dalam rencana penyertaan kekuatan Tuhan, saudara dan saya harus percaya, berani saudara menunggu waktunya Tuhan. Kita kadang, kita paksa maunya kita supaya Tuhan turut. Hari ini ubah, kita paksa diri kita supaya menurut maunya Tuhan. Ya ingat nih ya, jangan paksa maunya kita supaya Tuhan ikut, tapi paksa kita untuk ikut maunya Tuhan. Waktunya kapan? Belajar dari Yairus. Yairus gak kasih apa-apa loh sama Yesus. Cuman bilang lu datang taruh tangan sembuh. Nggak ada janji. Pak jangan bohongin Tuhan. Seolah-olah rohani mau mulai bisnis mah kita doa mah. Kalau ini kita nanti pelayan. Aduh gue jadi pendeta udah capek tuh dibohongin kayak begitu. Ya jangan bohong sama Tuhan. Lebih baik nggak usah ada janji. Tuhan saya mau buka usaha. Tuhan jadi. Ya udah jadi. Nanti urusannya nantilah kalau tahu bersyukur. Ya, nih balik lu belum selesai lo. Lu juga jangan bilang, Pak, mah nanti saya janji. Kalau jangan banyak janji. Karena orang kalau tidak menepati janji jadi dosa. Ya kan, nasar janji Tuhan saya akan bangun rumah Tuhan. Enggak, lu yang dosa sendiri dikejar janji. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Ya kan, janji-janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahmu. Selesai. Dulu segenggam emas kau pinang aku. Dulu sumpah janji, tapi lihat semua, iya kan, buah semangka berdaun sirih, bohong semua, tenda biru, gaun biru pengantin. Untuk apa kau belikan padaku? Ya lagu semua dinyanyiin. Yang hujan turun lagi, angkat jemuran, enak aja, ya kan? Jadi ini jelas saudara, percaya pada waktunya Tuhan. Kita gagal kadang-kadang di poin terakhir. Gue kuat. Gue udah jalanin pelayanan, gue udah jalanin rumah tangga. Tapi kayaknya udah ber-20 tahun gak bisa berubah. Kayaknya gue nyerah deh.
Sayang dikit lagi saudara. Kadang-kadang udah tinggal sedikit lagi sampai finish kita nyerah. Jangan sampai seperti itu. Nah hari ini kita belajar saudara. Kemenangan iman akan terjadi jika kita berani untuk percaya pada 4 prinsip sederhana. Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa. Belajar dari Nuh, Abraham, dari Yosua bersama bangsa Israel. Lebih dahsyat belajar dari wanita pendarahan itu. Ya, dia dipakai Tuhan untuk menghentikan waktu. Sebelum Tuhan buat mujizat besar, hidupnya seorang perempuan yang sudah mati. Dan belajar dari Yairus. Seorang yang punya, 2. Yang satu terhina, mengalami mujizat. Yang satu orang berpangkat, mengalami mujizat. Dua-duanya datang dengan penuh kerendahan hati. Dan percaya pada waktu Tuhan. Si pendarahan tahu waktunya Yesus lewat. Gua sembuh, si Yairus tahu. Gua tunggu dia nyembuhin orang yang sudah lama menunggu waktunya. Sehingga waktu saya juga selesai. Biarlah ini menjadi perenungan bagi saudara. 4 prinsip sederhana ini saudara. Ya, masuk pada rencana Tuhan. Lalu kemudian masuk pada penyertaan Tuhan. Percaya pada kekuatan. Kekuatan di luar kemampuan lahiriah kita. Dan pada akhirnya percaya pada waktunya Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Sekarang terima berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.